Racikan Berita 1. Kak, sekarang kan kita sabar kakak kan Profesor Dr. Riza Ramli kan baru kemarin dimakamkan ya di Jeruk Purut. Selama kakak kenal dengan Bang Riza Ramli yang diberikan julukan Sang Raja Wali ini, apa kak yang kakak rasakan selama bersahabat dengan beliau? Satu hal ya karena dia membackup saya kan di ruang yang berbeda dengan dia. Saya ini seorang seniman, terus tahu-tahu jadi aktivis, dan saya perlu belajar dari para aktivis gitu. Dan dia orang yang pertama saya pikir saya kenal ya, dan jadi dekat, jadi sangat dekat malah. Dan mungkin aku nggak bisa mengatakan detail ya, tetapi aku punya pengalaman yang betul-betul adalah bahwa yang menunjukkan bahwa kami berdua itu sahabat seperjuangan. Ya, misalnya ketika Undang-Undang Dasar 45 dirusak, saya tidak ada di Indonesia. Saya diupayakan selalu berada di internasional, bikin pertunjukan di 5 negara bagian di Amerika, Marsinah menggugat. Jadi saya ini dimewahin gitu, dibuat lupa gitu, sampai saya tuh setiap bulan Agustus tuh selalu ada di negara lain. Pertama di Amerika, kemudian di Irlandia, kemudian di Jepang. Yang terakhir saya sudah nggak dikirim. Jadi saya baru tahu ada Undang-Undang Dasar rusak itu 2003, tapi waktu itu saya sedang menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Terus setelah itu saya bikin film Jamila dan Sang Presiden. Nah, 2010 saya kosong, terus saya memutuskan harus ada pertemuan para kelompok pergerakan ya, LSM dan kelompok pergerakan tentang bukan LSM deh, kita karena LSM terlibat ya. Jadi semua kelompok pergerakan di Cisarua. Nah itu saya cerita itu ya saya ceritakan ke dia, nggak ada orang lain yang saya kenal ya dialah yang sangat dekat dengan saya. Dan bang, saya mau bikin ini begini. Tapi aku nggak ada uang. Iya aku tahu kok nggak punya uang. Paling dia bercanda. Atur aja dulu, diundang aja dulu. Itu belakangan. Itu satu ya. Dan dia hadir di pertemuan itu. Yang hadir tuh sekitar 700 orang dari seluruh Indonesia ya. Terus ketika dari situ lahir MKRI, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, dan ini menjadi kelompok yang sangat ditakuti pemerintah. Nah, waktu kita mengumumkan bahwa kita akan mendeklarasikan MKRI di Jakarta, tiba-tiba dalam seminggu terakhir menjelang deklarasi itu, isu bahwa akan ada kudeta muncul. Semua jenderal dipanggil ke istana oleh SBY. Dan itu telak-telak gitu. Intelijen itu kan mempermalukan intelijennya dong. Orang nggak ada yang mau kudeta, masa rakyat kudeta? Yang kudeta itu kan pakai tentara. Masa dia nggak bisa kontrol tentaranya gitu. Jadi itu pun Bang Rizal terlibat ya. Dia bantu banyak lah. Dan itu juga sebenarnya hanya bagi-bagi sembako kita. Terus hampir semua deh, pokoknya kalau aku ketemu dia selalu bersambutan dengan bagus gitu. Terakhir yang aku pernah ketemu dia waktu aku habis ribut sama Luhut. Lu gila lu ya Rat ya, lu satu-satunya yang berani melawan Luhut, dia bilang gitu. Lu jempol lu 100 lu kan. Habis itu kan saya terus ada kejadian yang nggak menarik itu loh, yang hoax itu. Dan sejak itu saya udah nggak pernah ketemu beliau. Tapi di dalam penilaian saya
Sebenarnya waktu dia diminta Jokowi untuk jadi Menko apalah gitu ya, saya sudah tahu akan gak tahan dia, karena dia lurus. Sedangkan di sana kan di pemerintahannya Pak Jokowi itu entah itu rezim periode pertama atau periode kedua, menurut saya memang sudah semua itu rekayasa gitu. Rekayasa ke ujungnya yang kita lihat sekarang. Sudah ada 14 juta TKA dan apa tuh namanya tentara merah Cina di sini. Dan yang saya dengar terakhir juga ada iklan dan selebaran atau arahan untuk berbahasa Cina di KPU. Aku belum cek itu, tetapi itu udah beredar kabar itu. Jadi saya kemarin datang ke kuburnya Abang itu betul-betul menunjukkan kesamaan cita-cita yang akhirnya robek. Dan mudah-mudahan ya kepergiannya itu juga memberi kekuatan bagi teman-teman yang masih konsisten gitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya tahu banyak teman-teman dia juga yang masih hanya ingin menjatuhkan Jokowi. Jokowi memang harus jatuh. Tetapi sumber masalah di Republik ini bukan Jokowi. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itulah yang membuat Jokowi bisa merajalela sesuka hati, tidak perlu minta izin pada siapa, tahu bikin istana, tahu bikin apa, semuanya sesuka hati dia. Orang-orang yang tadinya memuja-muja Jokowi selama 9 tahun, menganggap dia dewa, tokoh-tokoh intelektual yang pada dasarnya nggak suka dengan Islam politik gitu. Makanya mereka dukung Jokowi habis-habisan, puja-puji. Sekarang mereka sadar ternyata yang mereka bikin ini monster yang rakus terhadap kekuasaan dan uang. Baru pada nyesel dan berbalik ya. Dan kalau Refli perhatikan di sosial media itu tokoh-tokoh pemuja Jokowi ini tiba-tiba balik badan, termasuk Gunawan Muhammad, sebutinlah namanya dan sebagainya. Jadi memang ketika aku meninggalkan makam kemarin, di dalam hati aku bicara pada hatiku sendiri bahwa aku akan memperjuangkan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena itu intisari dari persahabatan ya, walaupun di tengah-tengah agak ada ya, kita kan manusia ya, tapi he was my best friend. Katanya sempat hilang kontak dengan beliau selama beberapa tahun. Kenapa tuh, Kak? Itu sih saya rasa itu ya seperti yang kau selalu ingatkan, itu pentingnya tabayun ya. Ya mungkin beliau mendengar statement saya di sebuah wawancara di sebuah YouTube. Saya mempersoalkan karena waktu itu orang-orang yang sedang ribut mempersoalkan threshold itu sampai mengatakan threshold itu adalah kedaulatan rakyat. Nah itu saya komentari, saya bilang threshold itu produk Undang-Undang Dasar palsu yang durhaka itu, saya bilang. Jadi jangan dibalik, buat saya threshold itu kalau itu mau diperjuangkan ya perjuangan kedaulatan bagi orang-orang yang gila kekuasaan kayak gitu ya. Mungkin beliau tersinggung karena dia salah satu yang memperjuangkan. Mungkin, tapi apapun itu, aku minta maaf sama dia. Aku udah memaafkan dia karena tidak tabayun sama saya gitu, atau tidak mau ngobrol lagi sama saya. Dan dia tetap di mata saya orang yang hebat. Perasaan Kak Ratna dengan meninggalnya Bang Rizal Ramli gimana, Bang? Perasaan lebih dalam. Ya, aku kaget banget.
Dan aku nggak pernah dengar dia sakit, itu persoalannya. Tapi waktu kamu kabarin sakit itu, saya sampai muter-muter nih. Kapan sakitnya? Saya telepon banyak orang. Saya telepon aja Mas Sardi, tapi nggak dijawab-jawab, mungkin dia lagi sibuk ngurusnya. Hanya ingin tahu gitu, ini kapan nggak pernah kedengaran sakit, tiba-tiba udah meninggal gitu. Ya itu hanya perasaan dari orang yang merasa dekat kan. Kalau dia tidak dekat dengan saya, nggak mungkin saya segelisah itu. Lalu harapan kakak apa kak terhadap aktivis yang lain setelah kepergian dari Bang Rizal Ramli? Ya aku berharap yang ya aku berharap aku sendiri tetap kokoh pada pendirianku dan bisa merangkul sebanyak-banyaknya para aktivis yang mencintai negeri ini untuk punya satu tujuan, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita udah kehilangan Rizal. Kalau saya punya kesempatan ngobrol sama dia, tapi kan kesempatan ini itu nggak terbuka, nggak dibukakan buat saya. Pasti itu yang aku ingatkan. Tidak, ini negara tanpa undang. Jadi ini negara bukan Amerika. Apa yang kita pakai sekarang adalah kapitalisme dan liberalisme. Apa itu one man one vote itu bukan. Kita pijakan kedaulatan rakyat di Amerika itu individualisme. Sedangkan di Indonesia kedaulatan kita itu berpijak pada kebersamaan. Kalau di Amerika itu individualisme. Jadi itu dua hal yang sangat berseberangan. Bangsa-bangsa di Eropa itu, di Barat itu kan lahir dari eksploitasi dan dominasi yang akhirnya membuahkan kolonialisme dan imperialisme. Kita kan enggak. Negara ini lahir secara natural dari perjuangan bangsa-bangsa yang ada dan bersatu. Itulah kelebihan kita. Itulah yang membuat semua orang tergiur lihat bangsa ini, di samping karakternya yang berbagai budaya ada di situ, berbagai suku ada di situ, raja-raja ada di situ, bahasa bermacam-macam, agama bermacam-macam, dan kekayaan bermacam-macam. Ini negara sangat kaya. Apa sih yang nggak tumbuh di negeri ini? Kamu lempar biji apa gitu, besoknya udah jadi ada daunnya. Kita bisa kaya kok. Nggak perlu kita investasian. Kasih tuh usaha itu BUMN. Hancur tuh karena bentuknya BUMN. Barangkali memang udah harus diganti. Berarti yang dilakukan oleh Bang Rizal Ramli sama ini kakak sependapat kak ya, perjuangan bahwa Ya so far ya rusak sependapat ya. Ya dia orang yang selalu dalam tindakannya itu kritis. Apa yang terakhir dia di pemerintahannya Jokowi itu mental karena dia melakukan yang baik. Karena dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iya kan? Ya. Jadi ya udahlah, kita tutuplah kepergiannya dengan senyum. Sekarang dia sudah tenang. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa-dosanya, menerima ibadah dan perbuatan baiknya ya. Ya, semua kebaikannya. Racikan Berita 1.